Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio bijak berbakti cerdas berempati. Semangat malam rekan Dakta. Tim redaksi malam ini ada Bagus Kuncoro dan saya Mola Ahmad menyaparkan semua dalam program Samara Sakinah Mawaddah Warahmah. Edisi Senin malam Selasa. Saya sapa narasumber kita Ustadz Murali Barda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Murali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Maula. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sehat walafiat. Ini sebenarnya ada yang memohon minta dibahas Tentang wanita berkerudung kuning. Tapi video ternyata isinya. apa itu? Entahlah ini. Coba dibuka dulu. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ini Ustaz, ada rekan yang sudah merequest dijadikan prolog pembahasan Samara, yaitu seorang suami yang ternyata dulunya punya ngilmu, bukan ilmu pengetahuan atau ilmu agama ya Ustaz. Ngilmu. Ketika sudah nikah, punya anak. Orangnya temperamen hingga akhirnya sang istri inilah bertanya Ustaz, katanya ingin dijadikan prolog. Ketika diingatkan suruh ruqyah nggak mau. Jadi solusinya bagaimana? Iya. Baik. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasuruhu wa walah. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksudkan tentang ngilmu tadi kita langsung bisa menyatakan bahwa itu merupakan bahagian daripada sihir. Sihir itu amrun khariqun lil 'adah. Perkara yang di luar daripada kebiasaan dan itu bisa dipelajari. Berbeda dengan karomah. Kalau karomah itu amrun khariqun lil 'adah yadharuhu Allahu ala yadil wali, yang Allah izharkan, yang Allah zahirkan di tangan para wali. Sementara sihir itu adalah amrun khariqun lil 'adah, yang perkara luar biasa yang sebetulnya bersumber daripada setan. Ini sebagaimana yang pernah diajarkan oleh malaikat Harut dan Marut, di mana setelah malaikat ini diturunkan oleh Allah ke muka bumi, mereka yu'allimuna an-nasa sihr, mengajarkan manusia tentang sihir. Wa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, dan juga apa-apa yang bisa memisahkan antara suami dan juga pasangannya. Ini adalah perkara-perkara sihir yang bisa dipelajari oleh siapapun yang mau mempelajarinya. Apakah harus dengan ada puasa, tirakatan dan lain sebagainya? Itu bergantung. Banyak di antara orang-orang yang melakukan sihir ini tidak melakukan puasa, tidak melakukan tirakatan-tirakatan sebagaimana yang diinginkan oleh orang-orang sebahagian dukun yang mencoba memadukan atau mencampur adukan antara al-haq dan batil. Sebagai contoh, ada dukun yang mengajarkan kalau kamu ingin mendapatkan pengasihan mahabbah dari wanita,
puasalah 3 hari dan setiap habis sholat kamu membaca surah Yusuf, yaitu ayat wa id qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kawkaba was-samsa wal qamar ra'aituhum li, sebut namanya sajidin. Itu yang dicampur adukan oleh para dukun agar kelihatannya sihir ini islami dan kelihatannya ini sebagai ilmu putih. Padahal ini bagian daripada sihir yang tidak boleh kita masukkan ke dalam syariat Islam. Apa yang disampaikan oleh ibu yang memiliki suami yang pernah belajar sihir pada waktu muda dan belum menikah, sementara sekarang ini si istri selalu kalut dengan perbuatan suaminya, disuruh ruqyah tidak mau, disuruh berobat untuk menghilangkan sihirnya tidak mau. Maka saran saya, Bu, untuk ibu yang ingin adanya perubahan dari suami ini, jangan pernah ibu lupakan untuk membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Bacalah di rumah ibu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, Inna syaitan yafiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari daripada rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Insya Allah tidak akan berpengaruh banyak ya. Selain itu silahkan ibu terapi juga dengan kasih dia minuman teh bidara atau air zam-zam, sehingga nanti betul-betul sang suami ini bisa mendapatkan satu kesadaran baru di dalam dirinya agar suami ini bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertaubat, dia mau lunturkan semua ilmu-ilmu yang ada pada dirinya. Jadi sebetulnya untuk melunturkan ilmu sihir yang ada pada seseorang itu bukanlah perkara yang sulit, bukanlah perkara yang susah. Kalau dia mau sholat saja, insya Allah lambat laun akan luntur ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi mudah-mudahan ibu penanya tadi tetap tegar dan solusinya tadi. Iya. Di antaranya membaca surat Al-Baqarah, Ustaz ya. Iya. Bukan ilmu dibalas dengan ilmu lagi. Jangan. Kalau pemarah diomelin lagi makin marah. Wah, jangan. Nah, untuk rekan dakta yang juga punya permasalahan lain seputar keluarga, kami pun menantikan partisipasi rekan di layanan telepon 0218816363 atau SMS dan WhatsApp 081511107107. Walaupun sebenarnya permasalahan yang ditanyakan tadi ini antara program Samara dan dunia gaib saja digabung. Iya. Tapi itu tadi insya Allah ada solusinya dari Ustadz Murali. Saya coba beralih ke WhatsApp nih Ustadz. Sudah ada pula rekan yang bergabung. Kali ini WhatsApp berasal dari Pak Imam. Pak Imam menanyakan, punya teman yang ternyata terjun ke dunia politik hingga akhirnya lalai dari aktivitas masjid ataupun dakwahnya. Yang ditanyakan, walaupun ini bukan masalah keluarga ya, tapi masalah pertemanan. Bagaimana mengingatkan teman yang seperti ini, Ustaz? Iya. Baik, Pak Imam. Ketika kita memiliki teman yang terjun ke dalam dunia politik dan dia
melalaikan masjid, melalaikan jamaah, maka salah satu yang bisa Bapak sampaikan kepada teman Bapak adalah bahwa persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang bagus itu bersumber daripada masjid. Ta'awun yang bagus itu bersumber daripada masjid. Sebagai contoh, kalau kita selalu berjamaah di masjid, satu hari ada 1 atau 2 waktu sholat kita tidak masuk di masjid itu, pasti kita akan ditanyai oleh sahabat kita, oleh saudara kita itu, Pak Imam, kemana dia? Apa yang terjadi padanya? Sakitkah dia? Ataukah dia sedang sibuk? Nah, itu adalah persaudaraan atau persahabatan yang bagus, yang bersumber daripada masjid. Sedangkan persahabatan, pertemanan dari dunia politik atau lain sebagainya, itu kurang bagus. Jadi saya sarankan kepada Pak Imam agar kawannya itu kembali diajak ke masjid, sehingga dia betul-betul bisa menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan dia. Kalaupun dia harus berpolitik, kenapa tidak boleh berpolitik dari masjid? Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya ada Ibu Jumiah. Lagi-lagi tentang pertemanan, Ustaz. Mengaku punya teman sudah berkeluarga, sesama perempuan, ternyata dia berani beli tiket konser grup band katanya, Ustaz, sampai ke luar negeri meninggalkan suami dan anaknya. Apa tanggapan antum, Ustaz? Karena Bu Jum ini merasa takut katanya, Ustaz, khawatir ya menyinggung perasaan ataupun bukan haknya ataupun mengganggu katanya pertemanannya nanti. Baik, Ibu Jumia, Ibu harus klasifikasi hubungan Ibu dengan sahabat Ibu itu. Apakah ini sebatas teman, ataukah kawan, ataukah sahabat? Kalau sebatas teman, maka biarkan saja. Kalau sebatas temannya, misalnya teman di kantor, dia punya keinginan-keinginan tertentu yang akhirnya harus meninggalkan keluarganya, dia insya Allah sudah ada pemahaman bahwa keluarnya seorang wanita muslimah sendiri tanpa adanya mahram ini adalah satu dosa. Walaupun dia mengatakan, saya tidak apa-apa kok, saya sudah ada izinnya dari suami. Atau bareng teman-teman perempuan yang lain. Bareng teman-teman perempuan yang lain. Ya. Ini bukan dalam rangka ketaatan, tapi dalam rangka kemaksiatan. Maka keluarnya seorang perempuan walaupun diizinkan suaminya, walaupun bersama saudara-saudara perempuan lainnya, maka karena keluarnya ini untuk kemaksiatan, maka dia selalu dalam keadaan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu tidak bisa lagi untuk memberikan masukan yang berarti kepada orang yang memang sudah jatuh cinta, Bu. Orang yang sudah jatuh cinta itu buta dan tuli, kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubbuka lisyai'i yu'mi wa yusim. Nah, teman ibu ini ternyata sangat amat cinta kepada profesinya, sampai dia membutakan matanya dan juga membutahkan hatinya
untuk melakukan satu kebaikan bagi keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, kadang memang ada tipe-tipe perempuan tertentu, ini tidak mendiskreditkan perempuan, yang memang entah itu hobi atau memang karakternya suka shopping, belanja, ada uang dikit belanja, padahal apa yang dibelanjakan belum mendesak atau dibutuhkan. Tapi kadang ada juga yang suka traveling, pergi kemana-mana. Yang ditanyakan bagaimana merubah kebiasaan seperti ini, Ustaz, atau karakter ini. Iya. Habit, kebiasaan. Berbeda dengan karakter, ya. Habit atau hobi, kebiasaan itu beda dengan karakter. Ya. Yang jelas kalau habit atau hobi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada sarana pendukungnya. Tapi karakter, walaupun tidak ada sarana pendukungnya, dia akan lakukan itu. Itu yang terjadi, Mas Maula. Misalnya ada seorang karakternya suka berselingkuh, suka khianati suami, atau suami suka khianati istri. Ada ataupun tidak ada uang untuk melakukan perselingkuhan, dia pasti berupaya semaksimal mungkin. Gitu ya. Itu yang terjadi. Tetangga mau laki mau cowok atau bahkan nggak ada ya, berusaha. Ada kucing lewat. Nah, maka harus diperhatikan itu hobi apakah karakter. Ya. Wallahu a'lam. Nah, cara merubahnya, Sat, dua-duanya gimana kalau memang sudah karakter atau hanya sekedar hobi? Kalau karakter memang sulit untuk dirubah, Mas Mola. Sulit. Kecuali dia mendapatkan satu hantaman yang sangat berarti. Misalkan, gara-gara dia berselingkuh dengan suami orang, dia tabrakan sampai mati. Nah, itu baru bisa berhenti. Emang berhenti juga napasnya. Sama seperti kejadian beberapa saat yang lalu di Jawa Timur, ada seorang wanita pelacur yang selalu senang dengan melacurkan dirinya, menggoda suami orang, dan akhirnya mati karena mobilnya terjerumus ke dalam jurang. Itu yang terjadi. Itu kita harus syukuri itu sebagai satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu karakter. Dirubahnya nggak bisa kalau kecuali dengan perkara yang sangat-sangat menyakitkan. Kalau sekedar hobi ya sarananya aja dihilangkan. Gitu. Sadud dzara'i. Kalau dia hobi berselingkuh gara-gara punya handphonenya harus dibakar. Gitu. Gitu, iya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hobinya tadi suka shopping, ya mallnya dibakar. Atau jangan dikasih uang. Jangan dikasih uang lah, repot mallnya dibakar. Suka traveling, pesawatnya supaya hancur, gitu. Meledak kayak lion. Baik, rekan Dakta, rekan bisa memilah-milih ya, hanya sekedar guyon tadi saat ya. Ayo. Dan nanti benaran rekomendasinya kita nih bukan, ini guyon saja. Wasilah ataupun sarana yang mendorong seseorang melakukan hobi yang tercela atau tidak baiknya, itu dihilangkan atau tidak diberikan. Itu rekan Dakta cara merubah hobi ataupun habit yang tidak baik. Nah, untuk rekan Dakta yang ingin sharing bersama kami pun menantikan partisipasi rekan melalui layanan telepon, SMS ataupun WhatsApp setelah jeda berikut. Dakta Radio Bijak Berbakti, Cerdas Berempati. Rekan Dakta, kita lanjutkan kembali program Samara bersama Ustadz Morali. Untuk rekan yang ingin menyapa dan bertanya langsung di layanan telepon 0218816363, kami nantikan partisipasinya. Sudah ada? Atau di layanan SMS dan WhatsApp 081511107107.
Iya. Kita lanjutkan melalui WhatsApp. Rekan Tohi, T-O-H-Y. Siapa? Tohi, Tohi. Tohi. Bagaimana cara mengajak istri yang justru susah kalau disuruh sholat, Ustaz? Berarti ini kebalikan prolog kita tadi ya. Iya. Mengajak istri yang susah diajak sholat. Ya, akhi Tohi, mengajak keluarga untuk melakukan sholat bagi dia yang belum terbiasa atau belum merasakan kebutuhan akan sholat memang sulit. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluarga kamu untuk melakukan sholat dan bersabarlah dalam melakukan perintah sholat itu. Karena memang biasanya di dalam keluarga ini ada saja halangan-halangan ataupun kendala yang membuat anggota kita ini tidak mau melakukan sholat. Apakah karena kebodohan mereka dan kemalasan mereka tidak mau melakukan sholat, ataukah memang ada perkara-perkara lain yang membuat mereka lalai sehingga tidak melakukan sholat. Istri gara-gara nonton sinetron tidak sholat atau melalaikan sholat. Suami gara-gara nonton bola dia tidak sholat. Dia lebih senang duduk-duduk sama teman-temannya sambil membicarakan skor tentang bola daripada harus kehilangan waktu 5-10 menit untuk melakukan sholat. Ini perkara yang banyak terjadi. Karena memang dia merasakan bahwa sholat ini belum menjadi kebutuhan pokoknya, belum menjadi hal yang bisa membuat dia terpuaskan. Wallahu a'lam bishawab. Masih melalui WhatsApp, kali ini ada Ibu Atiyati. Apakah boleh seorang istri berteman dan juga chatting dengan teman sekolah dulu, Ustaz, laki-laki? Ibu Atiyati, sebelum ibu tanyakan ini, saya kira ibu sudah paham konsekuensi chattingan ini. Kalau konsekuensi chattingan ini akan membuat ibu merasa nyaman kepada lelaki lain daripada suami ibu, maka ini akan membuat satu keburukan bagi diri ibu, ya. Jadi fakir qabla an ta'zim. Berfikirlah sebelum ibu melakukan sesuatu, berazam untuk melakukan sesuatu. Kalau memang chattingan yang ibu lakukan ini dapat membuat ibu puas dengan lelaki lain selain suami ibu, maka jangan ibu lakukan, ya. Kalau hanya sekadar mempelajari agama atau bertanya tentang masalah-masalah sesuatu, itu tidak masalah. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kalau ada orang yang curhat-curhatan sampai akhirnya berbicara tentang masalah ranjang, ibu pun senang dibicarakan masalah ranjang. Ini perkara-perkara yang
haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Ustaz, entah menimpa Ibu Ati-Ati ataupun rekan yang lainnya. Kalau ternyata perempuannya ini belum menikah atau single parent, nah gimana nih? Jadi beda status. Kalau si perempuan ini belum menikah, maka tegaskan hubungan kalian itu untuk apa? Itu Bu. Apakah untuk hubungan kebaikan? Kalau untuk hubungan kebaikan, berarti si perempuan ini akan menikahi lelaki tadi, ya. Kalau memang itu hendak dinikahi, tidak masalah, silahkan kamu berbicara, curhat-curhatan. Tapi kalau hanya untuk mengganggu ketentraman penduduk, mengganggu ketenangan keluarga orang, jangan Ibu, ya. Kalau memang Anda berazam bahwa lelaki yang Anda chattingan ini adalah lelaki baik yang akan menjaga kehormatan diri dan agama Anda, silakan lanjutkan untuk kepada kebaikan. Ya. Lakukan pernikahan. Wallahu a'lam. Baik, jadi diawali dengan niat dan diakhiri dengan hal yang memang tempatnya Ustaz, ya, itu pernikahan. Betul. Jangan interaksi lawan jenis tanpa jelas niatnya apa. Tanpa ada kepastian ujungnya juga seperti apa. Baik, selanjutnya kita melalui SMS juga ada rekan yang sudah bergabung, Ibu Tati di Bekasi. Karena prolog ataupun tadi di sesi pertama Samara kita ngebahas tentang contoh selingkuh, ditanyakan oleh Ibu Tati, apa batasan seseorang itu disebut selingkuh atau masih dianggap wajar? Iya. Ibu, sebelum kita berbicara batasan lain, masing-masing kita punya batasan. Bila Ibu Tati berhubungan dengan seorang laki-laki, dan hubungan Ibu Tati itu takut diketahui oleh orang lain, apakah suami ibu ataukah anak itu ibu, atau diketahui oleh istri lelaki yang ibu berhubungan, maka itu adalah salah satu batasan dan bisa menjadi dosa. Istafti qalbak, tanyakan hatimu. Kalau kamu takut ketahuan suami kamu, jangan kamu berhubungan, ya. Tapi kalau kamu menyatakan bahwa hubungan kamu hanya sebatas sesuatu yang baik, dan suami kamu pun bisa memahami bahwa kamu berhubungan karena kekurangan suami kamu dalam mengajarkan agama misalkan, itu tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Lagi melalui SMS Abu Diki. Jika dizolimi oleh seseorang lantas tidak membalas, tidak mengungkapkan sumpah serapah ataupun doa misalkan, bisakah orang tersebut nanti tetap celaka atau dibalas oleh Allah? Ya Abu Diki, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa da'watul mazlum la yuraddu. Doa orang yang dizolimi itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya doanya manjur orang yang dizolimi. Kalau Abu Diki tidak berdoa sesuatu, apakah orang tadi akan mendapatkan keburukan? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan dari satu amalan kita adalah perkara yang serupa. Misalkan kita berbuat curang kepada seseorang,
Nah, boleh jadi suatu saat kita dicurangi oleh orang lain. Dan itu kita harus sadar dan terima bahwa itu sebagai sebuah teguran daripada Allah untuk kita abudiki. Jadi tidak mesti orang itu berdoa kepada kita, kepada Allah untuk keburukan kita. Nanti Allah akan balaskan apa-apa yang telah kita lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. SMS sudah, kita kembali lagi melalui WhatsApp nih Ustaz. Ada rekan Bella. Ini mengaku menyesal karena pernah menyakiti orang tua. Hingga akhirnya tidak akrab lagi dengan orang tua. Hingga akhir hayat beliau. Yang ditanyakan kadang Bella ada bisikan ingin mengakhiri hidup karena penyesalan tadi. Yang ditanyakan bagaimana cara minta maaf sedangkan orang tua tidak ada dan menghilangkan bisikan tadi Ustaz. Bella ini cowok apa cewek? Kayaknya cewek Ustaz. Bella, kalau kamu pernah berbuat jahat kepada orang tua dan sekarang kamu merasa ada bisikan sehingga kamu harus mengakhiri hidup kamu, ini harus Bella jujur bahwa ada kesalahan di dalam diri Bella, dan salah satu kesalahan itu adalah adanya khodam yang berada pada diri Bella. Saran saya, Bella harus berani melakukan revolusi mental Bella dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah, dengan banyak-banyak juga memohonkan keampunan bagi orang tua Bella, memperbaiki hubungan Bella dengan keluarga orang tua Bella, sehingga nanti mereka pun merasakan bahwa Bella betul-betul ingin bertobat kepada Allah. Itu yang harus Bella lakukan. Kalau ada uang, sodakohlah untuk orang tua Bella. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua Bella. Bella belajar terus dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan bisikan-bisikan Bella harus bunuh diri. Kalau Bella harus bunuh diri ini adalah bisikan dari setan. Jangan diikuti. Allahu a'lam bishawab. Ya. Di ujung telepon. Putus rupanya. Jadi tetap optimis pada Bella, bukan berarti orang tua sudah meninggal tidak ada solusinya Ustaz ya, ataupun jalan untuk bertobat. Iya. Di ujung telepon. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam. Dari Abu Reza di jalan Pak Ustaz. Abu Reza sedang di jalan ya. Silakan Abu dengan Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, hukum istri bekerja walaupun dengan izin suami, sementara dia berdandan untuk orang lain Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jelas ada. Wanita karir ya. Baik Abu Reza. Iya. Silakan Ustaz. Di belakang Abu Reza ternyata ada lagi. Assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Pak Ian di Cikarang. Pak Yan. Silakan. Ini Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki ingin menikahi janda, statusnya masih istri. Masih apa? Seorang suami sudah punya istri tapi mau nikah lagi seorang janda. Seorang janda itu takut, dan seorang istri suami tersebut memang mau niat. Apakah termasuk selingkuh itu? Oh, baik. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi Ustaz, ditahan. Iya. Sudah tersambung? Terputus rupanya. 0218816363 sambil menanti Ustaz, silakan ditanggapi. Pak Abu Reza, pertama Pak Abu Reza harus pahami bekerjanya seorang istri ini di tempat yang halal ataukah di tempat yang haram. Kalau di tempat yang haram suami mengizinkan, maka suaminya dayus. Dayus itu seorang suami atau kepala rumah tangga yang tidak cemburu kalau istrinya melakukan keburukan. Dayus ini tidak akan pernah mencium aroma surga, apatah lagi masuk ke dalam surga. Itu yang harus difahami. Misalkan suami punya istri kerjanya di bank konvensional, di bank tukang renten. Kalau istri diredoi oleh suaminya, maka suaminya dayus. Suami yang durhaka kepada Allah, bukan kepada orang tua. Durhaka kepada Allah. Secara otomatis karena perbuatannya ini adalah pekerjaan yang haram, maka sarana-sarana keharaman akan dilakukan oleh istrinya. Pertama, dia memakai minyak wangi, memakai make up untuk dapat menarik hati laki-laki lain. Biasanya memang diterima karyawati dengan penampilan menarik. Itu kan salah satu daripada persyaratan kerja yang banyak diminta oleh perusahaan-perusahaan yang diharamkan Allah. Jadi kalau suaminya redho, itu suaminya dayus, Pak Abu Reza. Dan bagaimana istrinya? Maka kita ambil kepada hadis Rasulullah SAW, ayyuma mra'atin ista'tarat famarat. Perempuan yang mana saja yang memakai parfum, kemudian dia jalan di hadapan orang agar orang bisa mencium aroma wanginya, fashhad bi annaha zaniyah. Maka saksikanlah bahwa wanita tersebut adalah pelacur. Bahasa Arabnya zaniyah. Allahu a'lam bishawab. Pak Ian, seorang suami ingin menikahi janda. Apakah ini dianggap sebagai perselingkuhan? Pak Ian, seorang suami atau seorang laki-laki itu berhak menikah 2, 3, atau 4 kalau dia mampu, ya. Silahkan saja. Kalau hubungan bapak dengan perempuan tadi yang janda itu masih dalam hal-hal yang wajar, tidak adanya perzinahan, tidak adanya kholwat, maka insya Allah kita berdoa agar Allah selalu membimbing Anda sehingga Anda mengakhiri kebaikan dengan sesuatu yang baik pula. Allahu a'lam bishawab. Ini tidak termasuk dalam kategori perselingkuhan. Perselingkuhan itu kalau sudah ada perzinahan. Wallahu a'lam. Baik rekan-rekan, kita harus jeda, dan kepada rekan yang juga ingin bertanya sharing bersama Ustaz Murali, kami nantikan partisipasinya di layanan telepon, SMS, dan WhatsApp setelah jeda berikut. Dakta Radio Bijak Berbakti Cerdas Berempati. Rekan dakta, kita lanjutkan program Samara bersama Ustaz Murali Barda. Di layanan telepon 0218816363. Terputus rupanya, baru mau disapa. Kita ke SMS. SMS-nya ini berasal dari rekan Billy.
Apa janjian Bang Billy? Billy. Billy menanyakan Ustaz, apa tanda-tanda wanita itu solehah atau tidak? Karena punya kakak menikah dengan seseorang yang berhijab, ternyata dia benci dengan keluarga suami alias keluarga Billy. Billy, yang kamu tanyakan tentang solehah, saya bacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Indikasi kesolehan dan kesolehahan seorang muslim dan muslimah adalah dengan cara dia melakukan segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Soleh itu bukan baik, ya. Soleh itu adalah tanda orang-orang yang melaksanakan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Itu soleh. Kalau Billy bertanya, kakak ipar Billy perempuan, dia berhijab, tapi Billy merasa wanita ini tidak solehah dengan alasan dia benci kepada keluarga Billy. Ya Billy, kita harus perhatikan apa indikasi kebenciannya. Baik, Ya. kita perhatikan telepon. Oke. Assalamualaikum Dakta. Salam. Dengan siapa Pak? Ini Pak, maaf aku biar saya sama Pak siapa tuh ya yang nomornya belakangnya 58 itu pesan Yonasis. Ya. Telepon yang lain kami nantikan partisipasinya 0218816363. Sambil menanti Ustaz, dilanjutkan lagi Ustaz. Iya. Apa dia ini membencinya karena iman ataukah membencinya karena kemanusiaan? Kalau membenci karena iman, perhatikan apakah ada di dalam pekerjaan dan perbuatan keluarga Billy yang memang tidak dibenarkan oleh syariat. Contoh, kalau seorang wanita muslimah membenci perdukunan yang dilakukan oleh anggota keluarganya, maka ini adalah wajib hukumnya, wajib benci tentang masalah perdukunan, wajib benci tentang masalah riba. Kalau itu yang terjadi tidak masalah Billy, ya. Jadi insya Allah wanita tersebut menjadi wanita yang salihah karena dia membenci karena Allah dan mencintai karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita ke WhatsApp. Ada Mama Zaki di Babelan. Punya usaha jahit di rumah, sering jahit baju gamis,
tapi tiba-tiba ada non-muslim pesan jahitan kebaya ngetat digunakan untuk ke gereja. Jujur hati agak kurang srek, tapi ya profesional harus dikerjakan. Jadi baiknya seperti apa, Ustaz? Iya. Kita ini kalau melakukan pekerjaan di rumah sesuai dengan profesi kita, maka silakan saja. Apapun yang diinginkan oleh konsumen, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, lakukan saja. Insya Allah baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini nggak apa-apa, Ustaz ya? Nggak apa-apa. Selanjutnya WhatsApp dari Ibu Nur Hidayah. Ibu Nur Hidayah mengaku punya anak perempuan kerja menjadi PRT, tapi uangnya sering dipinjam oleh neneknya sendiri, Ustaz, alias ibunda dari Ibu Nur Hidayah. Nah, Ibu Nur Hidayah akhirnya agak kurang terima karena ternyata sang anak memberi jatah uang ke Ibu Nur Hidayah hanya sekedarnya, sedangkan ke neneknya di total ini disebutkan hingga 3 juta. Jadi gimana nih, Ustaz? Cemburu sosial, kecemburuan sosial. Tapi di sini Bu Nur Hidayah seakan-akan membela sang anak karena Bu Nur Hidayah tahu bagaimana susahnya sang anak bekerja. Ya, Ibu Nur Hidayah, kalau seorang yang memberikan pinjaman itu redho, maka semoga saja dia melakukan apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu dengan tidak membawa adza di dalam sedekahnya. Anaknya Ibu Nur Hidayah bersedekah kepada neneknya, sementara Ibu Nur Hidayah dapatnya sedikit daripada anaknya. Ini jadinya kecemburuan sosial. Maka bagi saya, kalau memang Ibu Nur Hidayah tidak mau uang anaknya ini dipinjam terus oleh neneknya, Ibu Nur pun harus berani mengatakan, "Nak, kamu jangan lagi beri ibu uang. Kalau memang kamu membutuhkan untuk memberi nenek kamu, untuk nenek kamu saja, jangan ibu saya, jangan ibu. Karena ibu paham, kamu bekerja sangat keras, membutuhkan uang yang gak banyak, dan persiapan kamu untuk nikah nanti. Jadi jatah yang selama ini Ibu Nur Hidayah dapatkan dari anaknya tidak usah lagi diambil, biar dikasihkan saja ke neneknya. Wallahu a'lam bishawab." Sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam. Dengan Saya siapa? nih, Bapak Ahmad mau nanya. Pak Ahmad. Ya. Pekerjaan saya kan bikin perhiasan. Perhiasan apa? Perhiasan emas. Kalau disuruh bikin salib tuh saya hukumnya gimana? Jangan saya orang muslim kan? Iya. Ya. Ya cukup sekian. Baik, Pak Ahmad, ditunggu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lagi-lagi dilema nih dalam bekerja. Silakan. Iya. Pak Ahmad, kalau tadi Pak Ahmad sudah menyatakan bertentangan dengan hati nurani Pak Ahmad, maka Pak Ahmad silahkan ikuti hati nurani Pak Ahmad. Jangan terima order untuk bikin seperti itu. Tidak masalah, Pak. Ini adalah hak Bapak sebagai seorang pekerja. Misalkan saya seorang pembuat bangunan atau tukang bangun rumah. Saya diminta untuk membuat
sebuah sinagog. Maka saya menolak. Lantaran sinagog itu adalah tempat ibadah orang-orang Yahudi. Itu hak saya sebagai seorang pekerja. Setelah itu apakah saya mendapatkan kebaikan dengan penolakan itu ataukah saya mendapatkan keburukan, itu adalah resiko daripada apa yang saya pilih. Itu Pak Ahmad. Jadi kalau Pak Ahmad sudah merasa tidak nyaman untuk membuat perkara-perkara seperti salib, jangan Bapak lakukan, jangan Bapak terima. Ya, itu Pak Ahmad. Jadi Bapak punya hak untuk menolak order yang diberikan oleh konsumen Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan melalui WhatsApp. Kali ini ada Sulastri di Taman Alamanda. Ada laki-laki fisiknya agak kurang di suara, kata Ustaz. Yang ditanyakan kalau nanti menikah dengan perempuan, bagaimana saat ijab kabulnya Ustaz atau pengucapannya? Yang jelas ketika memang yang disampaikan itu sudah mafhum, walaupun mungkin bagi sebahagian orang dianggap sesuatu yang lucu, namun sudah difahami itu betul ijab kabulnya, maka tidak masalah. Sebagai contoh, misalnya gitu, seorang yang gagu, gimana saya terima nikahnya, misalnya, sah, dah gitu ini aja. Enggak, Lastri ini bikin pertanyaan buat orang lucu dah. Gimana tadi Sat? Nah, astagfirullahaladzim. Ulangin lah. Tapi yang pasti ada itikat dan maksud tertentu Ustaz ya. Gitu. Selain itu Ustaz, ada solusi nggak sih Ustaz? Apanya? Ya khawatirnya nanti ya namanya ijab kabul kan disaksikan bukan hanya dua saksi tapi juga tetangga masyarakat. Ya karenanya si tetangga ini harus diberikan pemahaman dahulu, wabil khusus oleh amil ya. Amil atau Pak Lebaynya mengatakan kita harus paham bahwa saudara kita ini punya kekurangan dalam masalah suara, tidak bisa berbicara. Jadi jangan dianggap sesuatu yang tidak bagus kalau nanti dia mengucapkannya. Walaupun memang ada tetangga yang ngetawain sejak awal. Tolong itu dikondisikan agar jangan terlalu dilepas ketawanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya betul. Kadang ada juga nggak separah itu sih, cuman agak cadel misalkan saat ya. Jadi harus dimaklumi dan ya di sosialisasikan ke yang menghadiri atau menyaksikan. Betul. Jangan sampai khidmatnya ijab kabul malah jadi bercandaan. Betul. Ya. Nah, rekan dakta yang lain juga kami nantikan partisipasi rekan di belakang Mbak Lastri di Alamanda melalui WhatsApp atau di layanan telepon 021 881 6363. Sudah tersambung di ujung telepon. Assalamualaikum dakta. Terputus rupanya. Coba kembali 021 881 6363. Melalui WhatsApp di belakang Mbak Sulastri, saya sapa ini ada Pak Muslim. Pak Muslim mengaku di wilayahnya ada sebagian jalan yang redup Ustaz, karena baru dicor belum ada penerangannya. Hingga akhirnya sering dijadikan tempat nongkrong anak muda, boncengan dengan motornya lawan jenis. Yang ditanyakan, apalah daya hanya sekedar warga biasa Ustaz untuk merubah atau mengingatkannya, bagaimana? Pak Muslim, kalau Bapak punya uang untuk bikin spanduk, bikinlah spanduk.
himbauan kepada pengguna jalan, jangan sampai duduk-duduk di pinggir jalan mengganggu orang yang lalu lalang atau untuk berkholwat. Bapak bikin spanduk itu, tidak masalah itu kalau Bapak bisa lakukannya. Wallahu alam. Jadi bikin spanduk Ustaz ya. Bikin spanduk. Tapi kalau malam spanduknya nggak kebaca Ustaz, kan nggak ada penerakannya. Iya. Biar dibaca oleh siang hari saja. Oh gitu ya. Sehingga orang pun akan paham bahwa kalau ada yang pacaran di sini pasti akan ditegur oleh Pak Muslim. Itu. Wallahu a'lam. Ibaratnya seperti di pojok atau di sudut tertentu ada orang buang sampah, maka kita tulisi saja Ustaz ya. Iya, ditulisin. Dilarang membuang sampah di sini. Atau dilarang kencing di sini kecuali anjing. Oh gitu. Itu ya. Tulisin aja. Tulisin aja. Sesuai objeknya apa. Betul. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan bisa diterapkan hingga akhirnya bisa merubah kondisi suasana sambil menunggu dipasangnya lampu penerangan. Nah, rekan kita harus jeda kembali. Untuk rekan yang juga ingin bertanya, sharing bersama Ustadz Murali, kami nantikan partisipasinya di layanan SMS dan WhatsApp atau layanan telepon. 40 menit telah berlalu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan rekan kita masuki sesi terakhir program Samara. Di layanan WhatsApp ada rekan Rizky menanyakan Ustadz bagaimana tetap semangat mencari pendamping hidup walaupun meyakini jodoh memang tidak akan kemana, tapi saingannya di mana-mana Ustadz. Baik. Ya Rizky, masing-masing kita pasti sudah ada membawa rezekinya sendiri. Rezeki ada sendiri rezekinya, baik berupa jodoh ataupun harta yang bisa rezeki pergunakan untuk kehidupan rezeki. Bersama dengan takdir yang sudah ada itu, Allah Ta'ala pun akan melihat upaya kita. Maka di dalam hal ini Allah betul-betul memberikan kekuatan kepada kita. Sebesar usaha kita, sebesar kegigihan kita, maka sebesar itu pula harta ataupun rezeki yang akan kita dapati. Ya Rizki, kalau Rizki sudah berusaha semaksimal mungkin, Rizki bersilaturahim, mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, maka sampai saat ini misalnya Rizki belum dapat, bersabar saja dahulu, karena perjalanan pencaharian ini mungkin masih panjang bagi Rizki ya. Atau sebetulnya tinggal 1 atau 2 step lagi yang harus Rizki lalui untuk mendapatkan hal itu. Sayangnya banyak orang yang berusaha semaksimal mungkin, namun di ujung daripada perjalanannya dia menyerah. Padahal 1 atau 2 langkah lagi dia mendapatkan keberkahan daripada hasil usahanya itu. Ya Rizki ya, sabar. Kamu tetap jaga silaturahim, baca sholawat yang banyak. Jangan kamu sakiti orang lain, insya Allah kamu akan mendapatkan rezeki berupa jodoh kamu. Wallahu a'lam bishawab. Rezeki memang nggak akan kemana, saingan ada di mana-mana. Tapi kalau memang jodoh atau tadi bersabar, silaturahmi dan banyak baca selawat, insya Allah
akan ada juga Ustaz ya. Iya, kayak Mas Maula ini, subhanallah. Subhanallah. Diam-diam sholawatnya lancar. Dapat. Dapat dah. Rizki namanya Ustaz. Martabak telur. Ya kalaupun enggak langsung jadi martabak, telurnya dulu lah. Telurnya dulu. Ya. Baik. Selanjutnya melalui WhatsApp ada Clay. Clay ini seorang laki-laki Ustaz. Sering gabung juga. Mohon penjelasan, ada berapa hidayah yang mendatangi manusia atau diperoleh manusia Ustaz? Apa? Hidayah. Hidayah itu ada 2 ya, Clay. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan. Hidayah bayan itu misalkan Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melakukan sholat. Dan saya yakin masing-masing orang yang mengaku muslim ini tahu hidayatul bayan, bahwa sholat itu adalah wajib bagi seorang muslim. Namun hidayatul taufik tidak diambil oleh orang yang mendapatkan hidayatul bayan, sehingga akhirnya Allah tidak memberikan taufik baginya untuk melakukan sholat. Kalau Anda sudah mendengar panggilan azan, panggilan sholat berupa azan, itulah hidayatul bayan dari Allah. Anda mau melangkahkan kaki Anda ke masjid, maka insya Allah Allah akan berikan hidayah taufik kepada Anda untuk dapat melaksanakan sholat. Itu hidayah taufik berupa kesepakatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Beralih ke SMS nih Ustaz. Ada rekan Edi. Edi mengaku diam-diam memperhatikan seorang perempuan yang dianggap salehah. Sebenarnya ingin mengutarakan Ustaz, tapi Edi masih belum siap. Iya. Edi khawatir sosok salehah tadi malah akhirnya direbut atau diambil oleh orang lain. Gimana Ustaz solusinya nih Ustaz? Kalau sudah tahu ada sesuatu yang bagus dan kita akan mengambilnya, maka kita harus bikin tanda jadi. Tanda jadi kita berupa khitbah. Insya Allah itu akan dijaga ya Edi. Maka kamu harus tumbuhkan keberanian kamu untuk mengkhitbah wanita yang kamu sukai itu, wanita yang kamu senangi itu. Insya Allah seorang wanita yang solehah itu akan menjaga khitbahnya. Kalau dia tidak menjaga khitbah, maka dia tidak solehah. Gitu ya Edi. Kamu belum siap di apanya? Di materi, maka kamu harus cari bantuan ataupun sponsor. Banyak artis-artis nikah pakai sponsor, ratusan juta keluar duitnya itu dari sponsor. Allahu a'lam bishawab. Itu artis Ustaz. Kita Lah kita bikin proposal. Bikin proposal ke Pak Kiai Ma'ruf Amin tuh. Insya Allah dapat nih. Kan dia lagi promosi lah sekarang. Gitu saja. Iya. Baik. Mumpung sekarang zaman kampanye, silakan yang mau nikah bikin proposalnya. Ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Yang nunggu 5 tahun lagi. Kita ke WhatsApp Ustaz. Dari rekan Cica di Cikarang.
ketika seorang wanita telah menikah, surganya istri itu ada pada suami. Dan untuk suami, surganya itu ada pada orang tua. Apabila suami juga memuliakan istrinya, benar atau tidak, Ustaz? Dia juga bisa mendapatkan surga, katanya. Iya. Kata siapa nih? Ya, Cica, yang dimaksud memuliakan istri itu harus sesuai dengan standar daripada Allah dan Rasul-Nya. Bukan dengan cara mengikuti selera istri, akhirnya kita dianggap memuliakan istri. Tidak juga, ya. Misalkan, istri seleranya pengen selingkuh, suaminya memberikan sarana perselingkuhan. Ini suami yang dayus, tidak bagus. Rasulullah SAW sudah ajarkan kepada setiap laki-laki agar sang lelaki itu istausu bin nisa'i khair. Banyaklah kalian memberikan nasihat kepada wanita dengan cara yang terbaik. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Insya Allah ya Cica, seorang suami yang memuliakan istrinya dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan balasan berupa jannah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Kalau tadi di runut, Ustaz, istri surganya adalah suami. Kalau ya sesuai dengan syariat, hak dan kewajibannya. Kemudian suami surganya adalah ke orang tua. Nah, bagaimana orang tua itu sendiri, Ustaz? Surganya kemana? Orang tua itu kan langsung bertanggung jawab kepada Allah. Orang tua yang taat kepada Allah, maka insya Allah dia akan dianugerahkan oleh Allah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, insya Allah. Kendati tidak semua di dalam kehidupan ini dari orang tua yang baik mendapatkan kebaikan juga. Jadi harus orang tua ini betul-betul kembalikan kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Disitulah ketika dia bisa menerima takdir ini, takdir yang baik dan yang buruk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, insya Allah orang tua itu akan selalu mendapatkan satu kebaikan daripada Allah. Itu Mas Maula. Baik, jadi saling sebab akibat, Ustaz, ya. Betul. Saling mengikat satu sama lain. Kita lanjutkan interaksi rekan. Masih melalui WhatsApp, kali ini berasal dari rekan Anto di Cikarang. Bagaimana bersabar dengan ujian yang Allah timpakan karena memiliki anak yang punya kebutuhan khusus? Iya. Ya, Anto. Anak yang memiliki kebutuhan khusus ini rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang memiliki kebutuhan khusus adalah ujian yang khusus pula bagi orang tuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia sabar atau tidak? Yang jelas, ketika Anda faham anak Anda memiliki kebutuhan khusus, maka Anda harus bersabar dengan mengajak anak Anda terus melakukan terapi. Misalkan anak Anda autis. Insya Allah autis itu bisa disembuhkan, Anto ya. Silahkan Akhi Anto bisa menghubungi rekan saya, istrinya daripada Dr. Rudi. Saya punya nomor teleponnya, saya bacakan
Akhi Anto, tolong dicatat nomor Ibu Lisa daripada istrinya Pak Dr. Rudi, 0822 2090 6000. 0822 2090 6000. Jadi kalau orang tua yang memiliki anaknya autis bisa dikonsultasikan dengan Dr. Rudi Sutadi. Nomor teleponnya 0822 2090 6000. Allahu a'lam bishawab. Ya. Selanjutnya masih melalui WhatsApp ada rekan Setiawan. Mohon penjelasan Ustaz dalam Islam hukum riswah atau menyuap. Iya. Akhi siapa tadi, Mas? Setiawan. Akhi Setiawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam hadisnya bahwa ar-rashi wal murtasi finnar. Orang yang memberikan sogokan dan yang menerima sogokan itu berada di dalam neraka. Sogokan itu adalah pelicin. Yang mana hal ini tidak diperbolehkan. Misalkan dalam satu perusahaan tidak boleh adanya penerimaan karyawan karena menyogok. Itu sudah keputusan dari perusahaan. Maka orang yang memberikan sogokan ini termasuk orang yang bersalah dalam perusahaan tadi. Dan harta sogokan itu termasuk harta yang batil, harta yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Contoh lagi, kalau kasus kamu ingin selesai, kamu harus kasih saya uang sekian rupiah. Maka uang itu untuk sebagai pelicin, sogokan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tidak boleh lakukan itu. Itu ya akhi. Anda bisa baca banyak hadis tentang masalah riswah ini, ar-rashi wal murtasi finnar. Bahkan di dalam Sahih Irwaul Ghalil disebutkan an Abdullah ibn Umar qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah melaknat pemberi sogokan dan penerima sogokan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Melalui SMS ada Rizky di Pulau Gadung. Bagaimana orang yang meninggal dalam keadaan semasa hidupnya membujang, Ustaz? Apakah masih kesempatan dapat surga? Ya. Akhir Rizky. Kalau dia membujang lantaran menolak pernikahan dan dia mencukupkan dirinya menjadi seorang yang tidak mau menikah, maka dia dikategorikan sebagai orang yang
membenci pernikahan itu masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk dari kelompokku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia membujak karena memang belum ada kesanggupan atau waktunya tidak bisa untuk melakukan pernikahan karena dia sibuk misalkan mengurus agama, maka insya Allah dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menolak syariat pada hakikatnya. Cuma memang belum sempat saja untuk menikah. Sama seperti halnya Imam Ibnu Taimiyah radhiyallahu an, yang beliau meninggal dalam keadaan masih bujang, ya, belum menikah. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ini ada Vera, Ibu Vera, mengaku tidak diberi izin bekerja oleh suami, padahal Bu Vera lulusan sarjana yang ingin ngajar. Dulu pernah ngajar. Iya, Vera. Kamu harus siasati. Kalau memang suami kamu melarang untuk mengajar, maka kamu harus membuka kursus di rumah. Yaitu kursus sesuai kemampuan kamu, ilmu yang kamu. Kursus apa? Apakah matematika ataukah komputer? Buka saja kelas di rumah kamu. Dan itu akan menjaga kamu. Mintalah fasilitas sama suami kamu, karena dia insya Allah bisa membantu untuk memberikan fasilitas tersebut. Kamu ngajarin kursus komputer atau matematika, insya Allah itu ada keberkahannya. Wallahu a'lam. Ya. Berada di penghujung acara, saat kesimpulannya apa? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, banyak sekali perkara-perkara yang merupakan tidak nyambung antara suami dan istrinya karena kurang adanya komunikasi. Miskomunikasi dan bahkan benci komunikasi itu bisa mengakibatkan satu keburukan dalam hubungan kita, baik antara kita dengan suami dengan istri, antara kita dengan sahabat kita, antara kita dengan orang tua kita. Maka di kesempatan yang sangat baik ini saya ingin membacakan hadis Nabi, ausil man qata'aka. Sambunglah silaturahim kepada siapa orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah rekan Dakta, kita cukupkan program Samara malam ini sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakta Radio bijak berbakti cerdas berempati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.